bayinya itu biasanya itu besarnya sampai segini perutnya bisa sampai segini, cukup besar teman-teman. Dan sekali dia mengeluarkan itu ada 500 ekor. Jadi yang di dalam perut wanita ini adalah tikus teman-teman, tikus, bayi tikus ya, di kasur ya teman-teman ya, sama suaminya. Dan mereka itu habis melakukan hubungan ya kayak gini lah teman-teman ya, dan tentu maksud ya. Dan ketika mereka tertidur, si wanita tertidur, tanpa sadar tikusnya masuk ke dalam bagian kewanitaan tersebut ya, mungkin karena mencium bau yang aneh atau gimana gitu teman-teman, kan tikus suka yang aneh-aneh gitu. Dia sontak kaget, tikusnya masuk terus ke dalam ya. Mungkin kalian pernah dengar berita yang itu ya, ini sempat diberitakan ketika tahun berapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X berada di perkebunan yang sangat menyakitkan hati buat para petani ya. Lihat ya, ini kosong, gabuk ya, gak ada isinya, habis oleh tikus teman-teman. Kasihan sekali, semuanya seperti ini. Dan ketika masih segini ya, digigitin gagangnya dan semuanya mati. Ini sia-sia sekali ya. Ini ladangnya cukup besar ya, ini kita sedang di ujung. Nanti saya akan mencoba memanggil ya siapa ya pawangnya ya. Ini teman-teman, ini tikusnya katanya yang melihat itu terjadi malam hari ya. Ini bukan tidak hanya ladang ini saja, petak ini saja, tapi hampir mayoritas dalam satu malam, 2 malam berturut-turut gitu teman-teman. 2 malam, yang pertama itu ladang sebelah sana, dan sekarang ladang sebelah sini. Ini tinggal ladang singkong ya teman-teman ya. Dan ini menyedihkan, mudah-mudahan singkong kan karena di dalam agak sulit begini ya untuk tikus ya. Tapi kita nggak tahu kalau alam, karena tikus itu otaknya cerdas teman-teman. Ini ada ada seorang yang melihat, katanya itu di balik tikus itu ada kayak makhluk yang menyeramkan, warnanya putih terus perutnya besar gitu teman-teman. Nah ini yang menjadi pertanyaan Mr. X itu, kenapa harus dihabiskan, gak disisain? Biasanya kan disisain. Apakah pemilik tanah ini punya salah atau gimana teman-teman? Ini kita nggak tahu ya. Saya nanti akan coba ya memanggilnya untuk mewujudkan dia, supaya dia itu bisa bertemu dengan saya. Apa maunya itu apa ya, kenapa tikusnya bisa banyak mati gini ya, sedangkan tadi saja saya melihat banyak ular. Apakah ularnya nggak berani dengan tikus-tikus ya? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sih tikusnya itu bisa pergi ya. Dan ketika saya di sini ya, di ladang depan sana yang belum dimakan oleh tikus, nggak ada tikus teman-teman. Apakah Mr. X itu harus berjaga di perkebunan orang? Nanti Mr. X nggak bisa gerak dong ya. Ketika ada Mr. X ataupun ada sniper ya, orang penembak ya gitu, nggak ada tikusnya. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Ini saya mencoba mengambil yang dimakan, ini hanya diambil isinya saja ya. Ini kosong teman-teman, nih kosong. Jika dibuka ya, ini kan itu ya, ini saya buka, ini kosong tuh, kosong, gak ada isinya. Ini gara-gara perbuatan tikus ya, kosong teman-teman. Ini saya melakukan pemanggilan dulu ya teman-teman ya, mudah-mudahan sih bisa hadir. Kasihan sekali ini petani yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sopo ingkang rusak tanduran parihi mawujuda sopo iki sejatine ingkang awakmu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Ini sudah ada nih mas. Ini tinggal kita menunggu di mana dia berwujud. Coba mas, saya butuh pencahayaan ya. Keliling. Astagfirullah, itu mas. Ya teman-teman ya, ini ulah dia nih. Ini diacak-acak oleh tikus nih. Assalamualaikum. Iya, ini saya yang mengundang kamu untuk datang ke sini karena saya ingin kejelasan dari kamu. Kenapa kamu menghabisi semua tanpa ada sisa? Biasanya itu memberikan sisa. Saat ini kowe iku sapa? Oh. Lalu kenapa kamu mewangi semua tikus yang ada di sini? Hah? Astagfirullahaladzim. Ini kamu hamil anak siapa? Siapa yang telah menghamili kamu? Astagfirullah. Lungo. Jadi teman-teman, tikus-tikus itu tahu saya ada di sini dan dia masuk ke dalam sana ya, semuanya bersembunyi. Dia tadi menunjuk ke arah sana ya. Opo. Jadi kamu dianggap ratu sebagai para tikus itu. Kenapa kamu tidak pergi saja sebagaimana mestinya manusia yang sudah meninggal? Gak bisa. Jadi ketika manusia yang meninggal oleh tikus itu, jadi tikus itu berbahaya. Apakah perut kamu bisa meledak? Tidak. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini adalah ratu tikus ya. Ini bisa dikatakan pawangnya tikus-tikus yang ada di pertanian. Dan dia mengatakan dia itu sebenarnya bukan pawang sesungguhnya teman-teman, tapi dia dipaksa menjadi pawang oleh para tikus-tikus itu dan dia diminta menjadi ratunya gitu teman-teman. Ini di dalam perut ini ya, ini itu bukan bayi setan ataupun bayi manusia teman-teman. Dan kadang ya, ini belum seberapa teman-teman. Dia berkata bayinya itu biasanya itu besarnya sama segini perutnya. Perutnya bisa sampai segini.
cukup besar teman-teman. Dan sekali dia mengeluarkan itu ada 500 ekor. Jadi yang di dalam perut wanita ini adalah tikus teman-teman, tikus, bayi tikus ya. Jadi ketika dia melahirkan akan ada 500 ekor. Makanya dia ditawan. Dan ini saya ceritakan sedikit ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kalian pernah dengar nggak kisah pengantin baru yang tidur di kasur ya teman-teman ya sama suaminya, dan mereka itu habis melakukan hubungan ya kayak gini lah teman-teman ya, kalian tentu maksud ya. Dan ketika mereka tertidur, si wanita tertidur, tanpa sadar tikusnya masuk ke dalam bagian kewanitaan tersebut ya, mungkin karena mencium bau yang aneh atau gimana gitu teman-teman, kan tikus suka yang aneh-aneh gitu. Dia sontak kaget, tikusnya masuk terus ke dalam ya. Mungkin kalian pernah dengar berita yang itu ya. Ini sempat diberitakan ketika tahun berapa ya, kayak 2005-an juga pernah ya kayaknya. Dan masuk ya, disitulah tikus itu mengikat supaya ketika dia meninggal ruhnya itu ikut tikus gitu teman-teman. Ternyata tikus itu bukan sembarangan teman-teman. Dan baik, oh, 1 bulan sekali kamu melahirkan 500 ekor tikus. Hah? Kadang sampai 700. Cara tikus itu, oh, astagfirullah. Jadi itu kamu nggak bisa menolak. Di mana? Oh, nggak ada di sini. Lalu dia kapan menemuimu? Oh, jadi 1 tahun dia menemuimu hanya 3 kali. Dan sekali dia melakukan itu, kamu bisa hamil berkali-kali. Dan setiap bulan kamu akan melahirkan 500 hingga 700 ekor. Astagfirullah. Boleh saya bercerita? Oh. Ya teman-teman, ini tadi kan kita lanjut ya. Ini saya bercerita sedikit aja. Ketika tikus itu di situ ya, dia sengaja masuk. Ternyata itu bukan tikus sembarangan teman-teman. Itu tikus siluman teman-teman. Dan dia tujuannya itu untuk memasukkan sebuah kayak mustika kecil ya di dalam perutnya, dan mustika itu sampai masuk ke perut dia ya. Ketika masuk kan sempat dengar juga waktu itu tikusnya itu sampai dioperasi ya kan teman-teman ya, sampai dioperasi dan tikus itu sampai bisa ditangkap, tapi mutiara itu sudah masuk. Dan gini ya teman-teman ya, setelah sekian lama ya dia mungkin bebas dari operasi dan dia meninggal ya, karena mustika itu berada di dalam perutnya. Ketika dia meninggal, nauzubillah min dzalik, malam pertama para tikus langsung masuk, membuat lubang ya, masuk dan ikut dia di dalam ini ya, karena di dalam makam itu ada rongga ya, rongganya itu adalah seperti ditutup papan kan, ada rongga. Nah tikus-tikus itu memenuhi dia dan mengambil ruhnya dia. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Mengambil ruhnya dia dan membawanya dia kepada raja siluman tikus tersebut teman-teman. Ini saya pun belum pernah menjumpai raja siluman tikus, bagaimana bentuknya, sebesar apa kita nggak tahu ya. Dan
dia dijadikan sebagai ratunya. Dan dia tadi berkata bahwa tidak hanya dia saja, tapi banyak. Dan ini terjadi selama 100 tahun sekali. Jadi ini 2005, maka 100 tahun yang akan datang berarti 2105. Itu hati-hati teman-teman. Dia akan mencari orang lagi untuk dijadikan ratu seperti ini. Jadi ratunya itu sangat banyak. Jadi sebelum manusia itu era baru, era modern udah ada. Dan dia minta tolong, sebenarnya dia juga ingin bebas dari hal seperti ini. Dan ini ya teman-teman ya, ladang-ladang ini itu dia nggak bisa mengatur tikusnya, tapi tikus yang mengatur dia. Kamu ikut, kamu ikut, kamu ikut gitu. Gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Jadi kayak dia ini ibu yang merawat anaknya, tapi anaknya bandel gitu teman-teman. Ibunya ngikutin, anaknya mau kemana ngikutin gitu saja teman-teman. Karena kalau tidak ya, dia itu akan digigit sendiri oleh anak-anaknya. Dia pernah mencoba menolak, dan anaknya yang pun menggigit semua tubuhnya, padahal dia ini sudah menjadi roh ya teman-teman, tapi dia merasakan sakit, makanya dia terus menurut. Oh, seperti itu. Lalu kenapa tadi saya melihat ular pun tikus tetap berani? Hah? Teman-teman, karena terlalu banyaknya tikus, jadi ular pun dimakan sama tikus itu teman-teman. Apa? Jadi di dalam tanah ini ada kumpulan tikus yang sangat besar. Jumlahnya itu melebihi manusia. Manusia aja nyampe satu, ya berapa miliar gitu. Tapi ini banyak banget, melebihi manusia. Hah? Bisa nggak kamu undang semua ratu-ratu untuk datang ke hadapan saya? Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini kok saya jadi merinding ya. Katanya dalam tanah ini itu ada tikus yang sangat banyak, dan itu dilahirkan oleh ratu-ratu. Kenapa ini habis semua oleh tikus? Jadi tikus itu nggak hanya memakan saja teman-teman, tapi mereka juga memetik. Ada yang memetik, ada yang dibawa pulang untuk di penampungan di bawah tanah. Tapi kita nggak tahu yang tempat mana. Ini seperti dia berkata, tikus itu suatu saat akan keluar dan menyerang semua umat manusia. Dan ini seperti saya pernah melihat ya, ada film ya, ataupun games, itu tikusnya banyak sekali teman-teman. Itu saya nggak tahu games apa ataupun film apa, tikusnya pun menyerang manusia. Dia itu hanya takut dengan api ya teman-teman. Jadi kalau kalian melihat tikus, usir dengan api teman-teman. Baik, saya akan menolong kamu terlebih dahulu. Saya akan ledakkan perut ini supaya kamu bisa selamat. Dan saya akan membuatmu pergi, dan kamu akan dibawa ke alammu sesungguhnya ya. Karena ragamu juga sudah membusuk, tinggal tulang belulang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la ilaha illallah, terus Allah, Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. 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 Wah.
Oke, sudah. Semua tikus sudah lenyap. Semua tikus, bayi-bayi yang ada di perutmu sudah hancur. Astagfirullahaladzim. Pintumu yang di atas sudah terbuka, ya. Dan kamu nanti akan digantikan bajunya menjadi baju yang sangat indah dan sangat cantik, ya, yang seperti bidadari. Meninggalmu bukan dari kesalahanmu. Dan kamu tolong selalu doakan mantan suami kamu yang terbaik. Ya, silakan pergi. Allahu Akbar. Ini teman-teman, ini karena ratunya sangat banyak dan tikusnya pun berkembang biak, ya. Jadi kalau tikus dengan tikus berkembang biak itu paling hanya 1, 2, 3 gitu teman-teman. Ya maksimal 4, ya. Maksimal 4. Itu enggak akan sebesar ini ya tikusnya teman-teman, tapi ini bisa besar banget teman-teman. Ya. Ini bisa besar banget, bisa segede ini jumlahnya, populasinya pun melebihi jumlah manusia. Ini sungguh tantangan yang mengerikan karena ratunya itu banyak. Ya cuman ini, ya, dari 500 ya tikus, ya. Nanti mereka berkelana, mungkin yang mati beberapa, tapi yang masih hidup lebih banyak gitu teman-teman. Dan ini ya raja tikus kita harus cari ya teman-teman, ya. Nah, supaya bumi ini damai, ya. Ini biasanya itu kenapa terjadi adanya siluman tikus? Biasanya ini terjadi, sebenarnya siluman tikus itu berasal dari manusia yang menjelma sebagai tikus teman-teman, karena biasanya ya melakukan perjanjian pesugihan atau gimana gitu, bukan dari tikusnya yang menjadi siluman, tidak teman-teman, tapi manusia itu yang menjelma atau melakukan pesugihan dengan iblis tikus, bukan iblis ya, iblis yang masuk ke dalam tikus dan melakukan perjanjian, ya, dan dia menyembah tikus hingga akhirnya membuat dia kaya raya atau ilmunya kebal ataupun ilmu hitam yang ada berhubungannya dengan tikus, dan dia menjadi raja siluman tikus gitu teman-teman. Ini ratunya 100 tahun sekali, ya. Ini mungkin dari dahulu sudah banyak, ya. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan ratu-ratu tikus dan menyelamatkan mereka. Tentunya mereka juga nggak bisa mengelak, ya, nggak bisa ini, ya. Auzubillahimindzalik. Ini tikus bukan tikus biasa, tapi tikus bercampur dengan goib, ya teman-teman. Auzubillahimindzalik. Ini kalau kalian kayak ada ingat ya film apa gitu yang ada banyak tikusnya, ataupun games apa yang ada banyak tikus, bisa tulis di kolom komentar. Ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi di kehidupan nyata, ya teman-teman, ya. Auzubillahimindzalik. Ya, terjadi di kehidupan nyata, populasi manusia itu bisa lenyap seketika teman-teman, ya. Astagfirullahaladzim. Ini mengerikan teman-teman. Tadi gerombolan tikus di sana yang saya lempar teman-teman, dan alhamdulillah sudah pergi begitu saja. Ini saya jadi takut teman-teman, dan saya agak sedikit merinding. Baru pertama kali ini saya merinding dengan mengetahui populasi tikus yang sangat besar, ya. Bukan saya merinding karena populasi iblis atau jin yang sangat banyak. Memang iblis dan jin itu lebih banyak daripada manusia gitu teman-teman, karena mereka itu tidak tampak dan tidak menyakiti manusia secara langsung, hanya dengan manusia yang melakukan perjanjian atau melakukan kesalahan apa gitu mereka. Tapi kalau tikus, entah itu salah entah tidak, akan diajar. Nauzubillahimindzalik. Mungkin sampai di sini teman-teman, ya. Saya Mr. X, ya, mau berkeliling di tempat ini terlebih dahulu. Nanti kita lanjut di part selanjutnya. Mungkin saya bisa menemukan sesuatu gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.